Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang persamaan eksponensial. Nah, jadi persamaan eksponensial itu apa sih? Di sini gua akan memberikan contoh ya. Misalkan di sini ada 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa X-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian ada contoh lain. Di sini misalkan ada X pangkat 2 sama dengan 9. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui bahwa 9 itu adalah 3 kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa X-nya itu adalah 3. Jadi dari kedua contoh ini dapat kita ketahui bahwa persamaan eksponensial itu merupakan persamaan dengan eksponensialnya yang berbentuk variabel. Nah, variabel itu bisa terletak pada bilangan pokoknya maupun pada eksponennya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Nah, bentuknya di sini ada beberapa. Yang pertama itu bentuknya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Nah, di sini ada syaratnya yaitu A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, jika terdapat kesamaan yang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah tinggal Fx sama dengan M. Contohnya, misalkan di sini ada 2 pangkat X sama dengan 8. Maka di sini 8 kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini kan bentuknya kan sama seperti ini, bentuk yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka Fx sama dengan M. Nah, jadi di sini Fx-nya adalah X dan M-nya adalah 3. Maka di sini X sama dengan 3. Nah, selanjutnya di sini untuk bentuk persamaan yang kedua yaitu ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Dengan syarat A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan Gx. Sebagai contoh di sini misalkan Ibu punya 2 pangkat X min 1 sama dengan 4 pangkat X plus 1. Nah, dari sini kita bisa operasikan. Yang 4 ini adalah 2 kuadrat, kemudian X plus 1. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengalihkan pangkat yang 2 ini dengan X plus 1. Jadi 2X plus 2. Nah, karena di sini kan bentuknya kan sudah sama seperti yang ini. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Nah, di sini Fx-nya adalah X min 1, Gx-nya adalah 2X plus 2. Jadi X min 1 sama dengan 2X plus 2. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan yang X dengan X, kemudian yang konstanta kita kelompokkan dengan yang konstanta. Kita dapatkan X min 2X adalah min X sama dengan 3. Kemudian didapatkan bahwa X-nya adalah negatif 3. Nah, kemudian di sini bentuk yang 3 itu ada A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Dengan syarat A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang B juga, B harus lebih dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1. Kemudian di sini ada syarat juga A-nya tidak boleh sama dengan B
maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan ibu punya 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat 2x min 1. Nah, bentuk ini kan sudah sama seperti bentuk ini. Dan ini juga memenuhi syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1, dan A-nya juga tidak sama dengan B. Maka di sini penyelesaiannya itu tinggal kita sama dengan kan 0 fx-nya. Nah, fx-nya kan 2x min 1, maka 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, maka x-nya kita dapatkan setengah. Nah, kemudian bentuk yang keempat itu HE pangkat FE sama dengan HE pangkat GE. Nah, apabila persamaannya seperti ini, maka di sini terdapat 4 penyelesaian. Yang pertama itu adalah Fx-nya sama dengan GE. Kemudian yang kedua itu ada HX sama dengan 1. Kemudian yang ketiga ada HX sama dengan 0. HX sama dengan 0 ini dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Nah, kemudian penyelesaian yang keempat adalah HX sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif atau Fx dan Gx keduanya negatif. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan di sini ada x kuadrat min 7x plus 11 pangkat 2x plus 5 sama dengan x kuadrat min 7x plus 11 pangkat 5x plus 2. Nah, karena di sini ada 4 penyelesaian, maka kita selesaikan satu-satu. Yang pertama, penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Nah, dari bentuk ini kan Fx-nya kan yang ini, kemudian Gx-nya yang ini, maka 2x plus 5 sama dengan 5x plus 2. Kemudian kita pindah 2x-nya min 5x sama dengan 2 min 5. 2x min 5x min 3x sama dengan 2 min 5 min 3. Kemudian kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Ini penyelesaian yang pertama. Nah, kemudian penyelesaian yang kedua itu Hx sama dengan 1. Nah, Hx-nya kan yang ini. Maka tinggal kita tulis lagi x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 1. Kemudian satunya kita pindah ke ruas kiri, maka x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan. Di sini adalah x min 2 dan x min 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita dapatkan x2-nya 2 dan x3-nya 5. Nah, kemudian di sini yang penyelesaian ketiga yaitu Hx sama dengan 0. Nah, di sini kan Hx-nya x kuadrat min 7x plus 11. Kita tulis lagi x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 0. Nah, kita cari faktor-faktornya dengan menggunakan rumus ABC.
Nah, rumus ABC itu adalah X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kan bentuknya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita bisa langsung mensubstitusikan nilai B, A, sama C-nya. Nah, kemudian di sini min B berarti min 7 plus minus akar B kuadrat min 7 kuadrat min 4 A, A-nya 1 C, C-nya 11 per 2A, A-nya 1. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, selanjutnya di situ min 7 adalah 7 plus minus akar B kuadrat 49 min 4 kali 1, 4 kali 11, 44 per 2 kali 1, 2 sama dengan 7 plus minus akar 49 min 44, 5 per 2. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan X yang keempat itu adalah 7 plus akar 5 per 2 dan X5 nya adalah 7 min akar 5 per 2. Nah, kemudian kita lihat lagi syaratnya untuk penyelesaian yang ketiga bahwa Fx dan Gx itu nilainya harus positif. Nah, dari sini Fx-nya kan ini, Gx-nya yang ini. Maka untuk yang pertama, untuk Fx lebih dari 0, 2x plus 5 harus lebih dari 0. 2x-nya harus lebih dari min 5, maka x-nya harus lebih dari min 5 per 2. Nah, kemudian untuk syarat yang Gx kan juga harus lebih dari 0. Maka di sini Gx-nya adalah 5x plus 2 lebih dari 0. Maka 5x lebih dari negatif 2, maka x-nya lebih dari min 2 per 5. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini, kita lihat lagi nilai x4 sama x5-nya. Di sini x4 dan x5 ternyata dua-duanya sudah lebih dari min 5 per 2 maupun min 2 per 5. Maka nilai x4 sama x5 di sini sudah memenuhi. Nah, kemudian untuk penyelesaian yang keempat itu adalah Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, di sini kan Hx-nya kan x kuadrat min 7x plus 11, maka tinggal kita masukkan x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan min 1. Kemudian kita kerjakan x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Kemudian kita bisa mengakarkan di sini ada x min 4, x min 3 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan x 6-nya adalah 4 dan x7-nya adalah 3. Nah, kemudian di sini kan pada penyelesaian ini kan syaratnya Fx dan Gs keduanya harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Nah, dari sini kita harus mengujinya ke dalam Fx dan Gx. Nah, Fx-nya kan ini, Gx-nya kan ini. Kita uji satu-satu. Yang pertama kita uji yang untuk x 6-nya sama dengan 4. Maka nilai f x6 atau f4 sama dengan 2x plus 5. X-nya 4, jadi 2 kali 4 plus 5 sama dengan 8 plus 5. Ini sama dengan 13. Nah, kemudian untuk yang G x6 atau G4 sama dengan 5x plus 2. 5 x-nya 4 plus 2. 20 plus 2 sama dengan 22. Nah, tadi kan di syaratnya itu
fx dan gx keduanya harus sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa pada x6 fx-nya itu bernilai 13 dan gx-nya bernilai 22. 13 itu ganjil dan gx-nya 22 itu genap. Maka di sini tidak memenuhi persyaratan yang ini. Jadi x6-nya tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk titik yang x7 sama dengan 3, maka di sini fx7 atau f3 sama dengan 2x plus 5. X-nya 3 plus 5. 2 kali 3 6 plus 5 sama dengan 11. Kemudian untuk yang G x7 atau G3 sama dengan 5x plus 2. 5, x-nya 3 plus 2. 5 kali 3 15 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, dari sini kita dapatkan nilai f-nya 11 dan nilai gx-nya 17. Di sini sama-sama ganjil, maka nilai x7 memenuhi. Maka di sini x7 merupakan penyelesaian. Nah, jadi kita dapatkan dari penyelesaian 1 sampai penyelesaian 4 ini, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, 5, kemudian 7 plus akar 5 per 2 dan 7 min akar 5 per 2. Nah, kemudian untuk bentuk yang kelima itu ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, pada bentuk ini penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama, fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua, hx-nya sama dengan 0 dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk contohnya di sini misalkan ada x kuadrat min 5x plus 9 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Nah, di sini kan ada dua penyelesaian. Penyelesaian pertama adalah fx sama dengan gx. Kita kerjakan dulu. Fx sama dengan gx. Fx-nya x kuadrat min 5x plus 9. Gx-nya 2x plus 3. Nah, kemudian di sini kita bisa operasikan min 5x, 2x-nya kita pindah jadi min 7x ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita bisa memfaktorkan x min 6, x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan x1-nya 6 dan x2-nya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk penyelesaian yang kedua itu adalah hx sama dengan 0. Hx-nya x kuadrat min 4x plus 3. Sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa langsung memfaktorkan x min 3, x min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan x yang ketiga adalah 3 dan x yang keempat adalah 1. Nah, kemudian pada penyelesaian yang kedua ini kan ada syaratnya bahwa fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari sini
kita substitusikan nilai X3 dan X4 ke Fx sama Gx. Untuk yang X3 sama dengan 3, kita masukkan ke Fx-nya sama dengan F3 X kuadrat min 5X plus 9. Berarti X kuadrat, X-nya 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 9. 9 dikurangi 15 ditambah 9. Maka di sini hasilnya adalah 3. Kemudian untuk G X3 atau G3 2X plus 3. Berarti 2 X-nya 3 plus 3. 6 plus 3 sama dengan 9. Nah, ternyata di sini pada X3 sama dengan 3, nilai Fx dan Gx-nya tidak sama dengan 0. Maka di sini X3 memenuhi. Kemudian selanjutnya kita coba yang X4 sama dengan 1. Nah, untuk X4 sama dengan 1, kita masukkan F X4 atau F1 sama dengan X kuadrat Fx-nya 1 kuadrat dikurangi 5X, 5 kali 1 ditambah 9. Maka di sini 1 dikurangi 5 tambah 9 sama dengan 5. Kemudian untuk yang G X4 atau G1 sama dengan 2X plus 3. X-nya 1 plus 3 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, ternyata dari sini kita dapatkan juga pada saat X4-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan Fx-nya 5 dan Gx-nya 5. Keduanya juga tidak sama dengan 0. Jadi nilai X4 juga memenuhi. Nah, dari penyelesaian 1 dan 2, maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu berapa tadi? 1, 3, dan 6. Dan kemudian untuk bentuk yang terakhir, yaitu bentuk yang ke-6, di sini ada A pangkat Fx kuadrat ditambah B A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0, dengan syarat A-nya lebih dari 0, A-nya juga tidak boleh sama dengan 1, kemudian A besar harus tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, dan C elemen bilangan real. Nah, kemudian untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini kita menggunakan pemisalan Y sama dengan A pangkat Fx. Nah, sehingga dari pemisalan ini kita peroleh A Y kuadrat ditambah B Y ditambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian kita peroleh nilainya. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya, kita kembalikan lagi ke bentuk pemisalan ini sehingga didapatkan nilai X-nya. Sebagai contoh, misalkan di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X plus 1, kemudian ditambah 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menjabarkannya 2 pangkat 2X dikali 2 ditambah 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah,
Nah, kemudian dari sini kita juga bisa mengubah yang bentuk 2 pangkat 2x ini menjadi 2 pangkat x kuadrat dikali 2 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita misalkan y-nya sama dengan 2 pangkat x. Nah, sehingga kita dapatkan y kuadrat kali 2 ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0. Atau di sini 2y kuadrat ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan 2y plus 3 y min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2y sama dengan min 3, y sama dengan min 3 per 2, atau y sama dengan 1. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk pemisalannya. Kan di sini y-nya sama dengan 2 pangkat x. Sehingga 2 pangkat x sama dengan min 3 per 2. Nah, dari sini ternyata tidak ada nilai x yang memenuhi sehingga 2 pangkat x sama dengan min 3 per 2. Nah, untuk yang ini, y sama dengan 1. Y-nya 2 pangkat x sama dengan 1. 2 pangkat x. 1 ini kan juga bisa ditulis 2 pangkat 0. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa x-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 0. Oke anak-anak, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.